Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua yang sedang mendengarkan cerita ini, dimanapun berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi dalam setiap langkah. Cerita yang akan saya sampaikan kali ini bukan tentang hantu yang menampakkan diri, bukan pula tentang jeritan atau penampakan menyeramkan. Ini adalah kisah tentang sesuatu yang lebih sunyi, lebih dan seringkali tidak kita sadari sampai semuanya terlambat. Cerita ini terjadi di Cilacap, Jawa Tengah, di sebuah jalan yang setiap hari kita anggap biasa, di balik segelas es tebu yang rasanya menenangkan. Mari kita mulai ceritanya. Sawardi Silokap selalu datang dengan angin yang berbeda, angin laut membawa aroma asin, bercampur bau solar dari truk-truk besar yang keluar masuk pelabuhan Tanjung Intan. Jalan lingkar selatan menjadi urat nadi yang tak pernah benar-benar sepi, meski matahari sudah condong ke barat. Di salah satu tikungan jalan itu, tepat sebelum deretan pohon ketapang yang menghadap ke arah Teluk Penyu, berdirilah sebuah gerobak sederhana. Catnya hijau tua, sudah mengelupas di beberapa bagian. Roda besinya berdecit setiap kali didorong. Di sisi kanan gerobak tertempel tulisan yang dibuat dengan cat putih, agak miring, es tebu segar, manis alami. Pemilik gerobak itu bernama Warsa. Usianya sekitar 40 tahun. Kulitnya gelap terbakar matahari, wajahnya keras, tapi matanya selalu terlihat tenang. Terlalu tenang untuk ukuran orang yang hidupnya pernah keras. Dulu, Warsa hanyalah buruh bongkar muat. Setiap subuh, ia sudah berada di pelabuhan, mengangkat karung, dan barang-barang berat tanpa pernah tahu apakah besok masih dipanggil atau tidak. Upahnya cukup untuk makan, tidak lebih. Tapi semua itu berubah sejak gerobak es tebu ini berdiri. Setiap sore, tanpa promosi, tanpa spanduk besar, orang-orang datang sendiri. Sopir truk jarak jauh, nelayan yang baru pulang melaut, pegawai pabrik dari kawasan industri Cilacap Selatan. Bahkan mahasiswa yang kebetulan lewat, mereka berhenti, memesan satu gelas, lalu duduk atau berdiri diam sambil meminum es tebu itu perlahan. Bukan rakus, bukan tergesa, seolah ada sesuatu yang membuat mereka ingin menikmati setiap tegukan. "Mas, kok rasanya beda ya?" ucap seorang sopir truk suatu sore. Warsa tetap memutar tuas alat pemeras tebu. Suara kayunya berdecit pelan. "Beda gimana, Pak?" tanyanya datar. Sopir itu mengernyit, mencoba merangkai kata. "Bukan lebih manis, bukan lebih segar juga, tapi abis minum ini tuh rasanya kayak ya udah, capeknya hilang." Warsa tersenyum tipis, tidak menjawab. Seorang ibu yang ikut mengantre menimpali. "Iya, Mas, saya tuh tadi habis ribut sama suami. Minum ini kok rasanya males marah lagi." Mereka tertawa kecil. Tak ada yang merasa aneh, karena siapapun ingin merasa tenang. Padahal, ketenangan itu tidak datang begitu saja. Warsa bekerja tanpa banyak bicara. Tangannya cekatan, seperti sudah hafal gerakan. Batang tebu dimasukkan, ditekan, diputar, lalu sari tebu menetes perlahan ke wadah transparan. Warnanya pucat kehijauan, bening, dingin karena es batu yang sudah dihancurkan. Namun, ada satu kebiasaan kecil yang tidak pernah diperhatikan pembeli. Setiap kali menuang minuman ke gelas, Warsa selalu menunduk sebentar, bukan pula menghitung, hanya diam, seperti memastikan sesuatu larut sempurna. Seorang pemuda yang sering nongkrong di situ, namanya Bagas, pernah iseng bertanya, "Mas Warsa, sampean kok tiap nuang es selalu kayak mikir gitu?" Warsa berhenti sejenak. Tangannya menggenggam sendok es. "Biar nggak tumpah," jawabnya singkat. Padahal, yang ia pastikan bukan gelasnya. Saat matahari benar-benar tenggelam, dan lampu-lampu jalan mulai menyala, antrean justru semakin panjang. Beberapa pembeli tidak langsung pulang setelah minum. Mereka duduk lama, menatap jalan, menatap laut di kejauhan yang hanya terlihat gelap. Seorang nelayan tua pernah bergumam pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Hidup, ya gini aja sebenarnya, cukup." Kalimat itu melayang masuk ke telinga Warsa. Dadanya bergetar pelan. Tak ada yang tahu. Setiap malam tertentu,
Warsa tidak langsung pulang setelah berjualan. Ia mendorong gerobaknya ke rumah, mandi sekadarnya, lalu mengganti baju dengan kaos lusuh berwarna gelap. Motor tuanya dinyalakan tanpa lampu utama. Arah yang ia tuju bukan pasar, bukan rumah saudara. Ia menuju pantai, bukan pantai wisata, bukan Teluk Penyu yang ramai, melainkan bentangan pasir sepi di timur, yang oleh warga sekitar disebut Pantai Sodong, tempat di mana laut bertemu batu karang, dan suara ombak terdengar lebih berat dari biasanya. Namun itu adalah cerita untuk malam hari. Di sore itu, Warsa masih berdiri di balik gerobaknya menerima wong, memberi kembalian, dan menyaksikan satu persatu pembelinya pergi dengan langkah lebih ringan dari saat mereka datang. Tak ada teriakan, tak ada darah, tak ada bayangan hitam, hanya ketenangan yang terasa terlalu mudah. Dan di Cilacap, sesuatu yang terlalu mudah biasanya meminta bayaran. Bukan sekarang, tapi nanti. Tidak semua malam di Cilacap terasa sama. Ada malam-malam tertentu ketika angin laut tidak berisik, tidak menggoyang daun kelapa, tidak membawa suara ombak yang memantul keras ke daratan. Malam-malam seperti itu jarang, dan Warsa selalu menunggunya. Malam itu datang pada Selasa Kliwon. Langit gelap tanpa bulan. Awan menggantung rendah, membuat udara terasa lebih berat dari biasanya. Seusai berjualan, Warsa menutup gerobaknya lebih cepat. Ia tidak berbose-bosi dengan pelanggan terakhirnya. "Mas, kok cepet tutup?" tanya seorang pemuda. "Besok masih buka," jawab Warsa singkat. Ia mendorong gerobak pulang, membersihkannya asal, lalu masuk ke rumah. Istrinya sudah tertidur, anak-anaknya lelap. Rumah sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Warsa membuka lemari kayu di sudut dapur. Dari dalamnya, ia mengeluarkan botol kaca bening. Sudah agak buram karena sering dicuci. Tutupnya dilapisi kain hitam yang diikat dengan karet gelang tua. Ia menatap botol itu lama. Sekali lagi, gumamnya pelan, lebih seperti meyakinkan diri sendiri. Motor tuanya dinyalakan. Lampu depan sengaja tidak ia hidupkan penuh. Ia tidak ingin terlihat mencolok. Jalan menuju Pantai Sodong sepi. Tidak ada pedagang, tidak ada wisatawan, hanya jalan aspal yang memanjang, diterangi lampu-lampu jarak jauh yang tampak seperti titik-titik kecil di kejauhan, semakin dekat ke pantai. Udara berubah, bau asin semakin kuat. Angin terasa lembab, seperti menyentuh kulit dengan tangan dingin. Warsa memarkir motor di balik semak, jauh dari garis pantai. Ia melanjutkan berjalan kaki, membawa botol di tangan kanan. Pasir Pantai Sodong kasar, tidak selembut pantai wisata. Setiap langkah mengeluarkan suara lirih, seperti sesuatu yang sedang digesek perlahan. Ombak malam itu aneh, bukan besar, bukan castle, tapi teratur, terlalu teratur. Seolah laut sedang menahan diri. Warsa berhenti di satu titik yang sudah ia hafal. Sebuah batu karang rendah, warnanya kehitaman, selalu basah meski ombak tidak menyentuhnya langsung. Ia berdiri di sana, diam, tidak berdoa, tidak membaca apapun. Ia hanya menunggu. Waktu berjalan lambat, mungkin 5 menit, mungkin 15. Warsa tidak menghitung. Lalu sesuatu terjadi. Ombak berhenti. Bukan surut, bukan, melainkan berhenti. Seperti napas yang ditahan. Tidak ada suara air, tidak ada desir angin. Pantai Sodong menjadi sunyi total. Pada saat itulah Warsa membuka tutup botol. Tangannya sedikit gemetar. Meski ini bukan pertama kali. Ia menurunkan botol ke air laut, tepat di antara dua riak kecil yang tersisa. Air masuk perlahan. Tidak berbuih, tidak bergolak. Ketika botol terisi setengah, Warsa menariknya kembali saat itu juga. Ombak kembali bergerak, angin berhembus lagi, suara laut kembali seperti semula, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Warsa menghela napas panjang. Ia menutup botol rapat-rapat. Cukup, bisiknya. Perjalanan pulang terasa lebih cepat, tapi bukan karena jarak. Pikiran Warsa kosong, selalu kosong setiap selesai dari pantai. Seperti ada bagian dari dirinya yang ditinggalkan di sana. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung tidur. Ia menyimpan botol itu di bawah jok motor, membiarkannya tetap dingin.
oleh udara malam. Esok paginya, sebelum subuh, Warsa bangun lebih awal. Ia mengambil balok-balok es dari freezer kecil di dapur, lalu meneteskan 3 tetes air laut ke setiap balok, tidak lebih, tidak kurang. Air asin itu langsung meresap, menghilang, seolah menyatu dengan es. Istrinya pernah memergoki sekali. "Mas, itu ngapain?" tanyanya setengah mengantuk. "Biar esnya nggak cepet bau," jawab Warsa. Istrinya mengangguk, tidak bertanya lagi. Padahal bau bukan masalahnya. Hari itu, pembeli datang lebih banyak dari biasanya. Seorang pria berpakaian kantor, wajahnya terlihat tegang, memesan 2 gelas sekaligus. Ia meminum gelas pertama cepat, gelas kedua pelan. Setelah selesai, ia duduk lama. "Mas," katanya akhirnya, "hidup tuh sebenarnya nggak perlu ribet ya?" Warsa menatapnya sebentar. "Kalau dipikir-pikir, iya," jawabnya singkat. Pria itu tertawa kecil. "Iya juga, ya." Ia pergi tanpa ekspresi, wajahnya datar tapi tenang. Seorang perempuan muda yang tampak habis menangis datang setelahnya. Matanya sembab, tangannya gemetar saat menerima gelas. Baru setengah diminum, bahunya turun pelan. Nafasnya teratur. "Aneh," katanya lirih. "Saya tadi pengen resign, sekarang kok rasanya ya." Warsa tidak menanggapi. Ia tahu persis apa yang terjadi. Malam-malam berikutnya, Warsa semakin sering ke Pantai Sodong. Tidak selalu Selasa Kliwon, tapi tetap pada malam-malam sunyi. Ia tahu tenda-tendanya. Jika laut terlalu berisik, ia pulang. Jika angin terlalu kencang, ia tidak turun ke pasir. Ia menunggu malam yang diam. Namun sesuatu mulai berubah. Suatu malam, saat ia berdiri di titik biasa, ombak tidak sepenuhnya berhenti. Air tetap bergerak pelan, seolah ragu. Warsa menunggu lebih lama. Dadanya terasa berat, kepalanya sedikit pusing. Akhirnya, laut diam juga. Tapi hanya sebentar. Terlalu sebentar, ia tetap mengambil air. Saat botol diangkat, sebuah pikiran asing masuk ke kepalanya. Berapa lama lagi? Warsa terkejut. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Ia menutup botol dengan cepat dan pergi tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, efek minuman semakin kuat. Beberapa pelanggan tidak hanya tenang, tapi terlihat kehilangan dorongan. Seorang pemuda yang biasanya penuh rencana berkata pada temannya, "Ngapain sih engger-engger masa depan? Capek." Temannya tertawa, menganggap itu bercanda. Warsa mendengar semuanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit takut. Bukan takut ketahuan, bukan takut miskin, takut karena ia sadar. Yang ia ambil dari laut, bukan sekadar rasa tenang. Ia sedang memindahkan sesuatu. Malam itu, Warsa berdiri lama di kamar mandi, menatap wajahnya di cermin buram. Matanya terlihat kosong. "Aku masih pengen, gumamnya. Tidak ada jawaban, hanya suara laut di kejauhan, yang entah kenapa terdengar semakin dekat, meski rumahnya jauh dari pantai. Perubahan itu tidak datang seperti badai. Ia tidak menghancurkan, tidak mengagetkan, tidak meninggalkan puing-puing yang bisa langsung ditunjuk sebagai bencana. Perubahan itu datang, seperti endapan lumpur di air tenang, pelan, nyaris tak terlihat. Tapi pasti, awalnya hanya 1-2 orang. Seorang pegawai koperasi di Sidareja, yang dulu terkenal ambisius, selalu datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia rutin membeli es tebu Warsa setiap sore saat pulang kerja. Dalam beberapa minggu, kebiasaannya berubah. Ia mulai datang terlambat, tidak lagi mengejar target. Saat rapat, ia hanya mengangguk. Ketika atasannya menegur, ia menjawab dengan senyum datar. "Ya nggak apa-apa, Pak, jalani aja." Atasan itu mengernyit, tapi tidak bisa memarahi orang yang tampak begitu tenang. Tak lama kemudian, giliran Bagas, pemuda yang sering nongkrong di gerobak. Bagas dulunya penuh rencana. Ia sering bercerita, ingin merantau ke Jakarta, ingin buka usaha sendiri, ingin hidup lebih dari sekadar lewat. Suatu sore, ia duduk di bangku plastik sambil menatap gelas kosong. "Mas Warsa," katanya pelan. "Iya," jawab Warsa sambil membersihkan alat peras. "Apa ya gunanya mimpi gede-gede?" Pertanyaan itu membuat tangan Warsa berhenti sesaat. "Mimpi kan buat dikejar," jawabnya hati-hati.
Bagas tersenyum samar. Capek mas. Kayaknya hidup gini aja udah cukup. Aib meninggalkan bangku tanpa ekspresi. Warsa menatap punggungnya lama di dadanya. Ada sesuatu yang bergerak tidak nyaman. Efek itu menyebar ke tempot-tempot yang lebih jauh. Seorang mahasiswa dari Universitas Wijaya Kusuma Cilacap yang hampir setiap hari mampir sepulang kuliah, tiba-tiba membatalkan rencana pindah ke Semarang. Padahal semua berkas sudah siap, kos sudah dipesan, orang tua sudah merestui. Ia hanya berkata pada temannya, "Ngapain jauh-jauh? Di sini juga hidup." Temannya tertawa, menganggap itu fase malas sementara. Padahal bukan malas, ambisinya seperti disedot, ditinggalkan, hanya sisa rasa cukup yang aneh. Sementara itu, usaha Warsa berkembang pesat, dari 1 gerobak menjadi 2, lalu 3. Ia menyewa orang untuk membantu. Ia membeli mesin peras yang lebih besar. Namanya mulai dikenal, meski ia tidak pernah beriklan. Es tebu yang bikin adem pikiran, begitu orang-orang menyebutnya. Uang datang tanpa perlu dikejar. Ironisnya, semakin kaya Warsa, semakin ia jarang memikirkan apapun. Ia tidak punya mimpi baru, tidak ada keinginan memperluas usaha ke kota lain, tidak ada hasrat berhenti dan menikmati hidup. Ia hanya berjalan, mengikuti arus hari. Suatu malam, saat menghitung uang di ruang tamu, istrinya duduk di sampingnya. "Mas," katanya pelan, "kita ini sebenarnya mau ngapain ke depan?" Warsa terdiam. Uang di tangannya terasa berat, kepalanya kosong. "Maksudnya?" tanyanya. "Kita udah gak kekurangan, anak-anak bisa sekolah bagus. Tapi kok rasanya mas kayak, ya, gini-gini aja." Warsa menghela napas. "Belum kepikiran?" jawabnya jujur. Istrinya menatapnya lama lalu menandok. "Oke," katanya pelan. Namun sejak malam itu, Warsa mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Ia tidak terganggu oleh apapun di luar ramah. Efeknya mulai menimbulkan konflik kecil. Beberapa pelanggan mengalami perubahan sikap yang tidak wajar. Seorang buruh pabrik di Cilacap Utara tidak lagi melawan saat gajinya dipotong. Seorang pedagang kecil di Jeruk Los berhenti memperjuangkan lapaknya yang digusur. Seorang nelayan memilih tidak melaut meski cuaca cerah. "Rezeki ada sendiri," kata mereka. Kalimat itu terdengar bijak, tapi terlalu sering diucapkan dengan nada menyerah. Beberapa orang mulai ribut dengan keluarga. Bukan karena marah, justru karena tidak peduli. "Ayah kok sekarang gak peduli? Aku mau kuliah di mana?" tanya seorang anak pada ibunya. "Bapakmu bilang, jalan," jawab sang ibu bingung. Kata jalanin aja menjadi seperti wabah. Warsa mendengar cerita-cerita itu dari mulut ke mulut. Suatu sore, seorang pelanggan lama, pria paruh baya, tidak langsung pergi setelah minum. Ia mendekat ke gerobak. "Mas Warsa," katanya pelan. "Iya pak, ini minuman sampean enak, tapi kok saya jadi gak pengen apa-apa ya?" Warsa menatapnya. "Maksudnya?" "Ya, dulu saya pengen buka bengkel gede, sekarang rasanya males mikir." Pria itu tertawa kecil, tapi matanya kosong. Warsa tidak ikut tertawa. Malam itu, ia tidak langsung pulang. Ia duduk di gerobak, menatap jalan kosong, mendengarkan suara laut dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang ia tukarkan? Malam berikutnya, ia kembali ke Pantai Sodong. Langit cerah, tapi laut tidak mau diam. Ombak terus bergerak, tidak memberi jeda. Warsa menunggu lama, terlalu lama. Dadanya sesak, kepalanya berat. Akhirnya laut diam, tapi tidak seperti biasanya. Diamnya terasa dingin. Ia mengambil air lebih cepat. Saat botol diangkat, suara ombak kembali dengan keras. Seolah marah, Warsa tersentak. "Maaf," gumamnya spontan. Warsa mulai kehilangan sesuatu. Bukan uang, bukan pelanggan. Ia kehilangan dorongan untuk berhenti. Ia terus mengambil air, terus mencampur, terus menjual. Padahal di dalam dirinya ada suara kecil yang berkata, "Cukup." Namun suara itu tenggelam dalam ketenangan palsu yang selama ini ia sebar. Dan tanpa ia sadari, ketenangan itu mulai kembali, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai beban. Rumah baru Warsa berdiri di pinggir desa,
Sidanegara, tidak jauh dari jalan menuju pelabuhan Tanjung Intan. Bangunannya permanen, dindingnya tebal, lantainya keramik mengilap, pagar besi hitam mengelilingi halaman kecil di depan rumah. Dulu, Warsa sering membayangkan rumah seperti ini, tempat berteduh setelah hidup yang keras, tempat pulang dengan rasa bangga. Namun kini, setiap kali ia membuka pintu rumah itu, yang ia rasakan hanyalah sunyi. Bukan sunyi karena sepi. Rumah itu selalu terisi. Ada anak-anaknya. Ada suara televisi. Ada tawa kecil di waktu tertentu. Tapi sunyi yang dirasakan Warsa berasal dari dalam kepala. Kosong. Ia duduk di ruang tamu hampir setiap malam, menatap lantai tanpa benar-benar melihat apapun. Televisi menyala, menampilkan berita tentang proyek baru di Cilacap, tentang pelabuhan yang makin ramai, tentang peluang usaha yang terus tumbuh. Semua itu terdengar seperti suara latar, tidak masuk ke pikirannya. Istrinya, Sari, mulai menyadari perubahan itu. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Sari duduk di sebelah Warsa. "Mas," katanya pelan, "sampean kenapa akhir-akhir ini sering bengong?" Warsa mengalihkan pandangannya. "Capek," jawabnya singkat. "Capek apa?" Warsa terdiam, ia ingin menjawab, tapi tidak tahu jawabannya apa. Capek, bukan karena kerja, capek bukan karena kurang tidur, capek karena tidak tahu harus memikirkan apa. "Entahlah," katanya akhirnya. Sari menatap wajah suaminya lama. "Mas itu dulu banyak rencana," ucapnya hati-hati. "Sekarang kok kayak nggak punya arah?" Kata arah itu menancap pelan di kepala Warsa. Ia tidak marah, tidak tersinggung. Ia hanya tidak merasakan apa-apa. Di luar rumah, usahanya terus berjalan, seperti mesin yang sudah disetel sempurna. Gerobak bertambah, pegawai semakin banyak, uang terus masuk ke rekening. Namun Warsa jarang turun langsung. Ia lebih sering duduk di rumah atau sekadar memantau dari jauh. Salah satu pegawainya, Reno, pernah bertanya, "Mas Warsa nggak mau buka kedai permanen sekalian? Peluangnya gede." Warsa mengangkat bahu. "Nanti aja." "Nanti kapan Mas?" "Nanti." Jawaban itu tidak pernah punya waktu. Perubahan dalam diri Warsa semakin terasa saat ia berhenti merasakan keinginan. Pagi hari, ia bangun tanpa semangat. Siang hari, ia berjalan tanpa tujuan. Malam hari, ia tidur tanpa mimpi. Bahkan laut pun tidak lagi memanggilnya dengan rasa yang sama. Suatu malam Selasa Kliwon, ia berdiri di pantai Sodong, membawa botol kaca. Namun saat laut mulai tenang, Warsa tidak segera mengambil air. Ia menatap permukaan laut lama. "Aku sebenarnya mau apa?" gumamnya. Tidak ada jawaban, hanya suara ombak kecil yang berulang. Ia pulang tanpa membawa apapun. Malam itu, ia sulit tidur. Kepalanya terasa penuh, tapi bukan oleh pikiran, melainkan oleh kekosongan yang menekan dari segala arah. Beberapa hari kemudian, Warsa menerima kabar aneh. Bagas, pemuda yang dulu penuh rencana, kini berhenti bekerja. Bukan karena dipecat, bukan karena sakit. Ia hanya memilih diam di rumah. Katanya, nggak pengen ngapa-ngapain, ujar tetangga. Kabar lain menyusul, mahasiswa yang batal merantau, kini berhenti kuliah. Pegawai koperasi mengundurkan diri, tanpa rencana lanjutan, semua dengan alasan yang hampir sama. Lelah mengejar apapun, Warsa mendengarnya, tanpa ekspresi. Namun, malam itu, saat sendirian di ruang tamu, dadanya terasa sesak. Ia menutup mata, mencoba mengingat kapan terakhir kali ia benar-benar menginginkan sesuatu. Tidak ketemu. Sari semakin gelisah. Suatu sore, ia memberanikan diri bicara lebih keras. "Mas, kita ini hidup tapi kayak jalan di tempat," katanya. "Aku takut." Warsa menatapnya. "Takut apa?" "Takut Mas, kehilangan diri sendiri." Kalimat itu membuat Warsa terdiam lama. Ia ingin membantah, namun ia tahu istrinya tidak salah. Ia memang kehilangan sesuatu. Bukan harta, bukan keluarga. Ia kehilangan tujuan. Malam itu, Warsa berdiri di kamar mandi, menatap bayangannya di cermin yang mulai buram oleh uap air. Wajah itu terlihat asing. Matanya kosong, tidak ada api di dalamnya. "Apa yang aku tukar?" bisiknya.
Cermin tidak menjawab. Namun dari kejauhan, suara laut terdengar lebih jelas dari biasanya. Seolah memanggil, seolah menagih. Sejak saat itu, Warsa mulai sadar ketenangan yang ia tebarkan selama ini tidak menghilang. Ketenangan itu berputar, mengendap, lalu kembali. Bukan ke pelanggan, melainkan ke dirinya sendiri. Dan ketenangan tanpa tujuan adalah bentuk kehampaan yang paling menakutkan. Musim hujan datang lebih awal di Cilacap tahun itu. Langit sering menghitam sejak sore dan angin laut membawa aroma yang lebih tajam dari biasanya. Ombak di selatan meninggi, menghantam karang dengan suara berat yang terdengar sampai jauh ke daratan. Pantai Sodong ditutup sementara. Papan peringatan dipasang di beberapa titik. Jalan tanah menuju pantai dilarang turun ke pantai. Gelombang tinggi bagi orang lain itu hanya larangan biasa. Bagi Warsa, itu adalah awal dari sesuatu yang terasa ganjil. Malam Selasa Kliwon datang. Seperti biasa, tubuh Warsa otomatis terbangun sebelum jam 2 dini hari. Kebiasaan itu sudah tertanam lama. Bahkan sebelum pikirannya sempat menolak. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai kamar yang dingin. Pantai ditutup. Ia tahu itu. Namun di dalam dadanya ada dorongan yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan keinginan, bukan pula kebutuhan. Lebih seperti kebiasaan yang kehilangan alasan. Ia bangkit, mengambil jaket, lalu berhenti di depan pintu. Tangannya menggantung di gagang pintu cukup lama. "Aku ngapain?" gumamnya lirih. Tidak ada jawaban. Akhirnya ia kembali duduk. Untuk pertama kalinya sejak lama, Warsa tidak pergi ke laut. Keesokan paginya, sesuatu terasa berbeda. Warsa membuka freezer, mengambil balok es seperti biasa. Namun botol kaca di bawah jok motor kosong. Tidak ada air laut yang bisa diteteskan. Ia menatap balok es itu lama. "Ya udah," katanya pada dirinya sendiri. Hari itu, es tebu dijual tanpa campuran apapun. Efeknya langsung terasa. Pelanggan pertama mengernyit setelah meneguk beberapa kali. "Mas, rasanya kok beda?" "Beda? Gimana?" tanya pegawai Warsa. "Kayak biasa." Keluhan itu menyebar. Tidak ada yang marah, tidak ada yang ribut. Namun antrean lebih cepat habis. Orang-orang tidak duduk lama. Mereka minum, lalu pergi. Dan yang paling aneh, beberapa pelanggan yang sudah lama berubah sikap, mendadak kembali gelisah. Seorang pria yang dulu selalu pasrah, kini terlihat murung. Seorang pemuda yang kehilangan arah tiba-tiba, bingung dengan hidupnya sendiri, "Mas," kata Bagas sore itu, wajahnya kusut. "Kok aku jadi kepikiran lagi ya soal kerja, soal masa depan?" Rasanya malah pusing. Warsa menatapnya. "Bagus dong," jawabnya, meski suaranya ragu. Bagas menggeleng. "Nggak enak, Mas. Kayak kebanyakan mikir tapi nggak tahu mau ngapain." Warsa tidak menjawab. Di dalam dirinya ada rasa yang sama. Malam itu, Warsa tidak bisa tidur. Kepalanya penuh, tapi tidak teratur. Potongan pikiran datang dan pergi, tanpa bisa ia pegang. Ia memikirkan pelabuhan, memikirkan laut, memikirkan semua orang yang pernah minum es tebunya. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dengan jujur, kemana ambisi itu pergi selama ini? Pagi-pagi sekali, hujan turun deras. Angin menderu, air menggenang di halaman rumah. Warsa berdiri di teras, menatap hujan, seperti orang yang menunggu jawaban dari langit. Hari-hari berikutnya semakin berat, tanpa air laut. Usaha tetap berjalan, tapi tidak lagi tenang. Pegawai mulai mengeluh, capek. Pelanggan mulai ribut dengan hal kecil. Sari memperhatikan perubahan suaminya. "Mas," katanya suatu malam, "sampean kok sekarang gampang marah?" Warsa tersentak. "Marah?" tanyanya. "Iya, sedikit-sedikit emosional." Warsa mengusap wajahnya. Ia sadar itu benar. Tanpa ia sadari, ketenangan yang selama ini ia tebarkan telah meninggalkan tubuhnya. Yang tersisa hanyalah kegelisahan mentah, tanpa penyangga. Ia menjadi mudah tersinggung, sulit fokus, sering lupa. Dan yang paling menakutkan, ia mulai menginginkan kembali ketenangan itu. Pantai Sodong akhirnya dibuka kembali setelah hujan mereda. Malam itu, tanpa berpikir panjang, Warsa berangkat. Langit gelap, angin dingin menusuk, ombak masih tinggi, tapi tidak lagi dilarang.
Ia berdiri di titik biasa. Namun laut tidak mau diam. Ia menunggu lama, terlalu lama. Kakinya dingin, tangannya gemetar. Ayo, bisiknya. Tanpa sadar, ombak akhirnya mereda, tapi bukan berhenti, hanya melambat. Warsa tetap mengambil air. Begitu botol diangkat, ombak menghantam karang lebih keras dari sebelumnya. Air laut menyiprat, membasahi celana dan jaketnya. Dadanya berdebar. Kenapa sekarang susah? Gumamnya. Sejak malam itu, sesuatu berubah drastis. Air laut yang diambil tidak lagi memberi efek seperti dulu. Pelanggan memang kembali merasa tenang, tapi hanya sebentar. Setelah itu, mereka menjadi lebih pasrah dari sebelumnya. Bukan tenang, bukan damai, melainkan kosong. Beberapa orang berhenti bekerja sama sekali. Beberapa hubungan keluarga retak karena satu pihak tidak lagi peduli pada apapun. Dan yang paling parah, semua itu mulai menumpuk. Warsa merasakannya di tubuhnya sendiri. Ia sering terbangun tengah malam dengan dada sesak, keringat dingin, napas pendek, seolah ada beban besar yang perlahan dipindahkan ke dirinya. Suatu malam, ia terjatuh di kamar mandi, duduk toreng enggak di lantai. Aku kenapa? Gumamnya. Tidak ada yang menjawab. Ia mulai sadar. Selama ini, ia tidak menghilangkan ambisi. Ia hanya menyimpannya sementara. Dan sekarang, saat aliran itu terganggu, semua yang pernah ia ambil mulai kembali. Bukan ke pelanggan, melainkan ke sumbernya, ke dirinya. Malam terakhir di bab ini, Warsa kembali ke pantai Sodong. Ia berdiri di depan laut, membawa botol kosong. Kalau memang harus dibayar, katanya pelan, hampir seperti doa. Jangan ke mereka. Laut tidak menjawab. Namun ombak malam itu terasa berbeda. Lebih dekat, seolah laut tidak lagi memberi, melainkan menagih. Kaya tanpa arah uang Warsa, sudah lebih dari cukup. Rekeningnya penuh. Tanah sudah dibeli di 2 tempat. Rumah baru berdiri kokoh. Gerobak es tebu tersebar di beberapa titik strategis Cilacap. Namun setiap pagi, saat Warsa membuka mata, yang pertama kali ia rasakan bukan syukur, melainkan kebingungan. Ia terbangun tanpa rasa ingin bangun. Tidak ada tujuan yang menunggunya. Tidak ada kegelisahan yang mendorongnya bergerak. Hidupnya terasa seperti perahu besar di laut tenang, tanpa layar, tanpa arah angin. Ia bangun, mandi, sarapan, lalu duduk berjam-jam. Kadang ia keluar rumah, berdiri di halaman, menatap jalan. Kendaraan lalu lalang menuju pelabuhan. Orang-orang tampak sibuk, tergesa, punya urusan. Warsa hanya menonton. "Mas," kata Sari suatu pagi, "sampean gak mau kelapa?" Warsa menoleh perlahan. "Buat apa?" Pertanyaan itu membuat Sari terdiam. "Ya, buat ngecek usaha kita," jawabnya hati-hati. Warsa mengangguk pelan. Oh, ia tidak bergerak. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, namun tidak tenang. Di dalam dada Warsa ada rasa berat yang tidak pernah benar-benar pergi. Bukan sakit, bukan sedih, lebih seperti kehilangan pegangan. Ia mencoba melakukan hal-hal yang dulu membuatnya hidup. Ia pergi ke pelabuhan, tempat ia dulu bekerja sebagai buruh. Bau solar, suara derek, tariokan mender, semuanya masih sama. Namun tidak ada getaran di dadanya. Seorang buruh lama mengenalinya. "Loh, Mas Warsa, sekarang juragan besar ya?" katanya sambil tertawa. Warsa tersenyum kaku. "Biasa aja, kok kelihatannya nggak seneng?" tanya orang itu bercanda. Warsa tidak menjawab. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan kosong di tengah kelimpahan. Di rumah, suasana mulai berubah. Anak-anaknya tumbuh, bertanya tentang masa depan, tentang sekolah, tentang cita-cita. Suatu malam, anak sulungnya bertanya, "Pak, dulu Bapak pengen jadi apa?" Pertanyaan sederhana itu menghantam lebih keras dari yang Warsa duga. Ia membuka mulut, menutupnya lagi. "Bapak lupa," jawabnya akhirnya. Anaknya tertawa kecil, mengira itu bercanda. Warsa menunduk. Ia benar-benar lupa. Usaha es tebu tetap berjalan, namun Warsa semakin jarang terlibat. Ia menyerahkan semuanya pada pegawai, tidak peduli apakah penjualan naik atau turun, namun tubuhnya mulai bereaksi.
Ia sering merasa pusing tanpa sebab. Dadanya sesak saat sore hari. Tidurnya gelisah. Mimpi-mimpinya aneh. Ia sering bermimpi berdiri di pantai Sodong. Sendirian, dengan botol kosong di tangan. Laut di depannya tenang, terlalu tenang. Tidak ada ombak, tidak ada angin. Saat ia mencoba mengambil air, laut tiba-tiba surut, menjauh, meninggalkan pasir basah yang luas. Dari kayohan, terdengar suara orang-orang memanggil. Bukan menjerit, bukan marah, hanya memanggil namanya. Warsa. Ia terbangun dengan keringat dingin. Sari mulai benar-benar khawatir. "Mas, sampean sakit?" tanyanya suatu malam. Warsa menggeleng. "Terus kenapa Mas kelihatannya kayak orang?" "Nggak ada di sini." Warsa menatap istrinya lama. "Aku nggak tahu aku ini siapa lagi," katanya pelan. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa emosi berlebihan. Namun bagi Sari, itu terdengar mengerikan. Warsa mencoba mencari makna dengan cara lain. Ia menyumbang ke masjid, membantu tetangga, memberi uang ke saudara. Namun semua itu terasa mekanis. Tidak ada kepuasan, tidak ada rasa cukup. Ia sadar, yang hilang bukan empati, melainkan dorongan dari dalam. Ia hidup karena hari terus berjalan, bukan karena ia ingin berjalan di dalamnya. Suatu sore, ia duduk sendirian di salah satu lapak es tebu, tempat semuanya bermula. Gerobak itu masih sama. Pohon ketapang masih berdiri. Jalan lingkar selatan masih ramai. Seorang pelanggan lama datang, menatap Warsa dengan ragu. "Mas Warsa?" tanyanya. "Iya, sampean kok kelihatannya capek." Warsa tersenyum kecil. "Capek hidup." Pria itu tertawa canggung. "Saya juga dulu begitu, capis." "Ya, nggak mikir apa-apa." Kalimat itu menusuk. Warsa menunduk. Ia sadar, ketenangan palsu yang dulu ia sebarkan telah kembali padanya dalam bentuk yang paling kejam. Bukan ketenangan yang damai, melainkan ketenangan yang mematikan semangat. Malam itu, Warsa kembali ke pantai Sodong, bukan untuk mengambil air. Ia tidak membawa botol. Ia berdiri lama, menatap laut. "Aku sudah kaya," katanya pelan, hampir seperti berbicara pada diri sendiri. "Kenapa rasanya lebih kosong dari dulu?" Laut tidak menjawab, namun ombak bergerak perlahan, maju mundur, seperti napas orang tidur. Warsa duduk di pasir, membiarkan celananya basah. Untuk pertama kalinya, ia menangis, bukan karena takut, bukan karena menyesal, melainkan karena ia tidak tahu harus menginginkan apa. Sot Ea Pulong. Menjelang subuh, ia sadar satu hal yang paling menakutkan. Jika besok ia bangun dan semua ini hilang, uang, usaha, rumah, ia bahkan tidak tahu apakah ia akan merasa kehilangan. Dan itulah harga termahal dari semua yang ia peroleh. Pagi di Cilacap datang seperti biasa. Matahari terbit dari balik awan tipis. Angin laut berhembus pelan, membawa bau asin yang dulu terasa akrab bagi Warsa, namun kini hanya terasa hambar. Gerobak es tebu di jalan lingkar selatan tetap buka. Reno, pegawai lama Warsa, mendorongnya ke bawah pohon ketapang seperti biasa. Ia menata gelas plastik, mengisi es batu, menyalakan mesin peras. Semua berjalan normal, hanya satu hal yang berbeda. Warsa tidak lagi berdiri di belakang gerobak. Ia duduk di bangku plastik agak jauh, menghadap jalan, menatap kendaraan yang melintas, tanpa benar-benar melihat. "Mas Warsa?" panggil Reno pelan. "Sampean nggak apa-apa di situ?" Warsa menoleh lambat. "Ya, lanjut aja." Reno mengangguk. Ia sudah terbiasa melihat majikannya seperti itu hadir secara fisik. Tapi pikirannya entah di mana. Hari itu, pelanggan tetap datang. Namun, rasa es tebu kini benar-benar biasa. Manis, dingin, tanpa efek menenangkan yang dulu membuat orang duduk lama. Beberapa pelanggan mengernyit, tapi tidak memprotes. "Sekarang rasanya kayak es tebu biasa ya," kata seorang sopir. "Iya," jawab Reno sambil tersenyum. "Yang penting segar." Orang-orang minum, lalu pergi. Tak ada yang tinggal lama, tak ada yang termenung, tak ada yang merasa cukup secara aneh seperti dulu. Namun anehnya, perubahan itu tidak membuat Warsa lega.
Ia justru merasa semakin kosong malam hari. Warsa duduk sendirian di rumah televisi, moti. Lampu ruang tamu redup. Istrinya tidur lebih awal. Kelelahan oleh kecemasan yang sudah lama ia pendam. Warsa menatap dinding di kepalanya. Tidak ada pikiran buruk. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan menyeramkan. Hanya kehampaan. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Ia tidak lagi merindukan ketenangan palsu itu. Ia juga tidak merindukan ambisi yang dulu pernah ia miliki. Ia berada di antara dua kekosongan, dan disitulah horor sebenarnya. Tinggal beberapa hari kemudian, Warsa kembali ke Pantai Sodong. Bukan malam Selasa Kliwon, bukan untuk ritual. Ia bahkan tidak membawa botol. Ia hanya berjalan menyusuri pasir, mendekati laut yang sedang tenang. Langit sore berwarna kelabu, ombak kecil datang dan pergi. Warsa berdiri di titik yang dulu selalu ia gunakan. Dulu aku datang ke sini buat minta, katanya pelan. Sekarang aku nggak tahu mau minta apa. Laut tidak menjawab. Ia duduk di pasir, membiarkan air laut menyentuh kakinya. Dingin, namun tidak ada rasa apapun di dadanya. Untuk pertama kalinya, Warsa benar-benar paham, laut tidak mengambil ambisinya secara paksa. Ia sendiri yang menukarnya, sedikit demi sedikit, dengan rasa tenang yang instan. Dan ketika semuanya dikembalikan, dirinya sudah lupa cara memegangnya. Di rumah, keadaan makin sunyi, anak-anak jarang mengajaknya bicara. Bukan karena takut, melainkan karena Warsa selalu menjawab singkat, tanpa emosi. "Pak, aku mau daftar sekolah ini," kata anaknya suatu sore. "Terserah," jawab Warsa. "Pak, menurut Bapak gimana?" "Terserah." Kata itu bukan kemarahan, bukan penolakan. Itu ketidakpedulian murni, dan itu melukai lebih dalam daripada bentakan. Sari akhirnya menangis malam itu. "Mas," katanya, terisak, "aku lebih takut sama Mas yang sekarang daripada Mas yang dulu miskin." Warsa menatap istrinya. Ia ingin memeluk, ingin meminta maaf, ingin berkata bahwa ia menyesal. Namun perasaan-perasaan itu seperti berada di balik kaca tebal. Terlihat tapi tidak bisa disentuh. "Aku nggak tahu caranya balik," katanya jujur. Sari terdiam. Waktu berjalan. Gerobak es tebu Warsa tetap ada. Usaha tetap menghasilkan. Nama Warsa dikenal sebagai orang sukses di Cilacap. Namun ia sendiri merasa seperti orang yang sudah selesai hidup, padahal masih bernapas. Suatu sore, Bagas datang lagi ke gerobak. Ia tampak lebih kurus, tapi matanya lebih hidup dari sebelumnya. "Mas Warsa," katanya, "aku mau pamit. Aku dapat kerja di Purwokerto." Warsa menatapnya. "Oh ya?" "Iya, capek sih, tapi ya pengen nyoba lagi." Warsa mengangguk. Bagas ragu sejenak. "Mas Warsa nggak mau ngapa-ngapain?" Pertanyaan itu melayang di udara. Warsa tidak menjawab. Bagas akhirnya pergi. Dan Warsa menyadari sesuatu yang paling menyakitkan. Ambisi orang-orang yang dulu ia ambil, kini perlahan kembali. Kecuali miliknya sendiri. Malam terakhir dalam cerita ini, Warsa duduk di bangku plastik dekat gerobak. Sendirian. Jalan lingkar selatan, sepi. Lampu jalan memantulkan bayangan panjang di aspal. Ia menatap alat peras tebu yang diam. Gerobak itu masih buka, lampunya masih menyala. Namun tidak ada lagi yang ditukar di sana. Tidak ada ambisi yang diambil. Tidak ada ketenangan yang dipinjam. Hanya minuman biasa. Dan seorang pria kaya yang kehilangan arah. Warsa menarik napas panjang, gumamnya. "Tapi aku nggak berjalan kemana-mana." Angin laut berhembus pelan. Tidak menyeramkan, tidak mistis. Hanya sunyi. Dan dalam kesunyian itulah Warsa akan menjalani sisa hidupnya, tanpa tujuan, tanpa dorongan, tanpa mimpi. Gerobak es tebu di Cilacap akan tetap buka, tapi sesuatu di baliknya sudah lama tutup, tamat.